Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Novi Fitriani. Kali ini aku mau bahas pendidikan agama Islam. Buat teman-teman yang belum nonton video aku yang lain, jangan lupa diklik juga pembahasan soal mulai dari IPA, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan yang lainnya. Sekarang aku mau bahas PAI atau agama Islam part kedua. Soal yang pertama, ajaran yang disebut berserah diri kepada nasib dan tidak perlu berikhtiar karena menganggap hidup manusia dikuasai dan ditentukan oleh nasib merupakan ajaran yang keliru. Paham ini disebut A. Fatalisme, B. Radikalisme, C. Monoteisme, D. Islamisme. Jadi jawabannya adalah A ya, bener ya jawabannya ya. Oke, sekarang kita bahas apa itu paham fatalisme, radikalisme, monoteisme ataupun yang lain ya. Paham fatalisme merupakan suatu paham yang mengatakan bahwa manusia itu ditentukan oleh nasib yang sudah digariskan Tuhan. Sedangkan radikalisme itu kebalikannya. Jadi paham di mana bahwa nasib itu ditentukan oleh kita sendiri, ya kan? Kalau misalkan monoteisme itu percaya bahwa pada beberapa Tuhan, kayak gitu. Jadi jawaban yang benar adalah A ya, fatalisme. Oke, pertanyaan yang kedua, nomor 12. Di bawah ini yang tidak termasuk hukum taklifi adalah A. Rukun, B. Sunnah, C. Haram, D. Mubah. Jadi jawabannya adalah A ya, rukun. Kalau misalnya kita bahas dari jawabannya aja, rukun itu bukan suatu hukum ataupun yang lain. Kalau misalnya kita lihat sunnah, haram, mubah itu masuk ke dalam kategori hukum. Jadi yang bukan termasuk hukum, kita berpikir simpel aja. Kalau misalnya hukum itu yaitu ada sunnah, haram, mubah, wajib. Kalau misalnya rukun bukan termasuk hukum ya, itu udah jelas banget. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut nomor 13. Zakat hasil pertanian yang ditanam tanpa biaya sebanyak A. 2,5, B. 5%, C. 10%, D. 20%. Jadi jawabannya adalah oke, di sini ada pembahasannya ya. Kalau misalkan 2,5% itu zakat yang wajib kita berikan per tahun. Kalau misalkan yang 5%, kalau misalkan kalian punya pertanian, jadi kalau misalkan untuk pertanian itu 5%, kalau misalkan ditanam dengan mengeluarkan biaya. Kalau misalnya tanpa mengeluarkan biaya itu 10%, 20% itu tidak diketahui ya. Nomor 14 dulu ya. Berdiam diri atau wukuf di padang Arafah dilaksanakan pada tanggal A. 12 Rabiul Awal, B. 1 Syawal, C. 9 Zulhijjah, D. 10 Zulhijjah. Coba kalau misalnya kita ingat-ingat, 12 Rabiul Awal itu hari kelahiran Nabi. Kalau misalnya 1 Syawal itu hari raya Idul Fitri. Kalau misalnya 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. Jadi kalau misalnya kita mau umroh atau haji 9 Zulhijjah itu waktunya udah wukuf ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Lanjut nomor 15. Nabi Muhammad melarang jual beli yang mengandung unsur goror. Goror artinya bener ya, A. Penipuan. Jadi kalau misalnya spekulasi itu cuma menduga-duga aja. C. Itu judi juga diharamkan. Tapi kalau misalnya untuk goror itu artinya penipuan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, sekarang lanjut nomor 16. Hal-hal berikut ini termasuk rukun nikah kecuali A. Adanya calon mempelai, B. Adanya mahar dari calon suami, C. Adanya wali dan saksi, D. Ijab dan qabul. Oke, di sini ada pembahasannya ya teman-teman.
Kalau misalnya rukun nikah itu ada 4. Pertama harus ada calon kedua mempelai, istri dan suami, terus harus ada wali, terus ada akad, sama harus ada saksi. Jadi mahar itu bukan suatu yang menjadi rukun ya. Oke. Nomor 17. Fikih yang membicarakan masalah pernikahan secara mendalam disebut fikih A. Ibadah, B. Jinayah, C. Muamalat, D. Munakat. Oke, kalau misalnya ibadah itu bukan membicarakan terkait pernikahan. Emang pernikahan itu ibadah, tapi fikihnya bukan fikih ibadah. Tapi jawabannya yang benar adalah D. Kenapa? Kalau misalnya jinayah itu terkait masalah hukum, misalnya kayak adanya kejahatan dan lain-lain. Terus kalau misalnya C. Muamalat itu kerjasama. Kalian pernah dengar kan kayak bank muamalat kayak gitu kan, itu kerjasama ya. Terus kalau misalnya yang benar adalah D. Munakat. Oke, lanjut nomor 18. Daulah Abbasiyah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke A. Riyadh, B. Baghdad, C. Istanbul, D. Beirut. Jadi jawabannya adalah Baghdad ya. Jadi awal mulanya itu ibu kota Al-Hasimiyah atau di Damaskus itu dekat Kufah. Tapi untuk lebih memantapkan terus menjaga kestabilitasan negaranya, itu didirikan di Baghdad, ibu kotanya. Nomor 19. Taj Mahal, peninggalan kerajaan Mughal di India yang sangat terkenal, adalah bangunan sebuah A. Masjid, B. Makam, C. Istana, D. Sekolah. Jawabannya adalah A ya. Jadi Taj Mahal ini awal mulanya itu dipersembahkan untuk hadiah istri dari Raja Mughal itu sendiri. Oke, sekarang lanjut nomor 20. Syarif Hidayatullah adalah nama asli seorang wali sanga, yaitu atau wali songo. A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Ampel, C. Sunan Gunung Jati, D. Sunan Kudus. Betul, jadi jawabannya C. Sunan Gunung Jati. Sekarang lanjut nomor 24. Hukum bacaan al pada kata dzal qurba adalah A. Alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, C. al ma'rifah, D. lafzul jalalah. Jadi jawabannya adalah betul ya, al qamariyah. Jadi di mana huruf al-nya ini ketemu sama qaf. Jadi jawabannya itu al-qamariyah. Oke, lanjut surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi wa atidzal qurba haqqo wal miskina wa banas sabili wala tubaddir tabdira. Mengandung makna A. Perintah menghormati kedua orang tua, B. Perintah menghormati tangga, C. Perintah menghormati sesama manusia, D. Perintah memenuhi hak kaum kerabat, fakir, miskin, dan orang-orang dalam perjalanan. Oke, mungkin di sini poin pentingnya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman emang gak ngerti dan gak tahu Al-Isra ayat 26 itu mengandung makna apa, kalian bisa lihat di sini satu-satu nih. Kalau cara simpelnya, kalian masih ingat gak kata fi sabilillah ataupun orang-orang dalam perjalanan? Di sini kan ada wabnas sabil. Ini kan orang-orang dalam perjalanan. Jadi kita bisa ambil jawabannya itu adalah D. Itu tips aku ya. Kalau aku sih aku nggak hafal surat Al-Isra ayat 26 itu bunyinya maknanya terkait apa. Cuman kadang aku inget-inget kalimat arti dari ininya. Kayak ini kan wal miskin itu artinya kan miskin. Wabnas sabil, fi sabilillah dalam perjalanan. Jadi jawabannya yang benar itu adalah D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 26 nih ya. Kita bisa lihat nih kayak trik yang aku kasih tadi ya. Nomor 26. Arti surat Al-Kafirun ayat 6.
Lakum dinukum waliyadin. Artinya A untukku agamaku dan untukmu agamamu. B hormatilah agamamu dan agamaku. C untukmu agamamu dan untukku agamaku. D untukmu agamamu dan agamaku. Jadi jawabannya yang jelas adalah C untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kenapa aku jawabnya A ya dulu? Mungkin karena aku sekarang mungkin udah ada perubahan, sekarang udah tahu ya kayak gimana ya. Oke ya, jawabannya C ya. Surat Al-Kafirun berisi perintah A. Saling menghormati, menghargai, serta bekerja sama dalam urusan dunia walau berbeda agama. B. Saling membenarkan agama yang dianut masing-masing. C. Saling meyakini agama masing-masing. D. Saling menjaga dan memelihara agama masing-masing. Jawabannya C ya, saling meyakini agama masing-masing. Nomor 28. Bertoleransi dengan sesama penganut agama dapat dilakukan dengan A. Menjaga agama masing-masing. B. Membangun rumah ibadah bersama-sama. C. Saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing. D. Saling membantu di luar urusan agama. Jadi jawabannya udah jelas ya, jawabannya adalah C. Saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing.